Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah dengan NIM 401211111030. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Pak Sintong untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional. Yang pertama-tama, Bapak Sintong memberikan kami atau saya itu tentang sebuah artikel tentang situasi Laut Cina Selatan setelah putusan PCA. Saya akan bacakan garis besarnya, yaitu seperti situasi Laut Cina Selatan itu setelah 2 tahun putusan Pengadilan Arbitrase Permanen PBB atau PCA itu telah menunjukkan tanda-tanda ke arah semua pihak yang berselisih menemukan jalan keluar, tapi sebaliknya kerumitan masih tetap menghadang. Nah, Cina ini sebagai pihak yang mengklaim melakukan pihak yang mengklaim itu masih melakukan aktivitas-aktivitas yang yang utamanya itu militerisasi kepada kepulauan buatan yang Vietnam katakan telah menduduki wilayahnya di Kepulauan Spratly secara ilegal. Nah, pihak-pihak lainnya mengklaim sebagian wilayah LCS ini, Laut Cina Selatan ini, ialah Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Nah, setelah proses 3 tahun berkepanjangan, pada 12 Juli 2016, PCA itu mengabulkan gugatan Filipina atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya dan tidak mengakui 9 garis putus-putus atau dikenal juga sebagai garis berbentuk U dari Cina. Nah, dalam amar putusan juga mahkamah menyatakan klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menolak hak sejarah dari Cina di Laut Cina Selatan. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan Cina ini atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif 200 mil dan wilayah perairan 12 mil karena ketidakmampuan menyangga kehidupan di pulau buatan dan tak memenuhi syarat-syarat sebagai ZEE dan landasan kontinen sebagai hukum internasional. Nah, pertanyaannya, apakah PCA itu berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa dalam hukum internasional? Nah, yang pertama-tama itu apa sih PCA itu? PCA itu merupakan kepanjangan dari Permanent Court of Arbitration, atau tadi pengadilan arbitrase permanen oleh PBB. Nah, PCA ini merupakan lembaga arbitrase internasional yang didirikan pada tahun 1899 dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara-negara. Nah, PCA ini berletak di Den Haag, Belanda. PCA itu menyediakan berbagai layanan penyelesaian sengketa, termasuk konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ad hoc. Sengketa hukum laut internasional itu sama halnya seperti sengketa internasional lainnya, juga bisa diadili di PCA jika para pihak yang bersengketa setuju untuk menggunakan layanan PCA dan mematuhi putusan yang dihasilkan oleh PCA tersebut. Nah, sengketa hukum laut internasional ini kan biasanya berkaitan dengan interpretasi dan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang diadopsi pada tahun 1982 dan merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di lautan. Seperti halnya yang kita bahas tadi, artikel dari tadi itu tentang Laut Cina Selatan yang mengklaim sebuah pulau yang harusnya itu dimiliki oleh Filipina, namun diklaim oleh pihak Cina dengan menggunakan beberapa cara. Nah, apakah setelah diputuskannya oleh PCA itu, apakah PCA itu berwenang sih mengadilinya? Nah, PCA itu berwenang mengadili sengketa hukum laut internasional. Seperti kita bahas tadi, PCA itu kan menyediakan layanan. Nah, layanan ini kan dibutuhkan apabila para pihak itu membutuhkan layanan ini dan juga mereka menyetujui untuk menggunakan layanan PCA ini dan mematuhi putusan yang dihasilkan, maka PCA ini berwenang untuk mengadili hukum sengketa-sengketa pada hukum laut internasional. Untuk hal tadi itu putusan PCA itu sudah tepat dan sudah
sudah menetapkan, maksudnya hukumnya itu. Namun masalahnya itu Cina masih melakukan kegiatan-kegiatan militerisasi di pulau-pulau buatan itu. Uh, se- saya rasa sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.